Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Rohadi Wibowo, MPDI, dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Cerisa Agesti Wulandari sebagai moderator sekaligus pemateri, dan teman saya yang bernama Della Dwi Oktalena, Fatimah Tuzara, Andi Nabila sebagai materi. Sebelum memasuki materi, ada pun susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, pembacaan materi, dan terakhir penutup. Materi pertama akan disampaikan oleh Della, materi kedua akan disampaikan saya sendiri, materi ketiga akan disampaikan Fatimah Tuzara, dan materi keempat akan disampaikan oleh Andi. Pengertian pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan membaca ilmu pengetahuan sosial. Membaca adalah salah satu keterampilan dalam belajar untuk memperoleh sejumlah pengalaman dan atau pengetahuan. Salah satu bagian penting dari aktivitas belajar adalah mengembangkan suatu kesadaran bagaimana belajar itu terjadi. Lilmack dan Parker 1993 mengemukakan sejumlah keterampilan membaca dalam IPS sebagai berikut. Membaca sebagai fleksibel, menggunakan judul bab dan subbab sebagai alat baca, menggunakan kata kunci kontekstual. Keterampilan membaca. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata atau bahasa tulis. Pengertian tentang membaca yang dikutip oleh dua yang meliputi berbagai aspek membaca, yaitu: 1. Membaca adalah juga merupakan sebuah keterampilan berbahasa yang hanya dapat diperoleh melalui latihan, bukan pembawaan sejak lahir. Maka dari itu akan lahir berbagai keterampilan dalam melakukannya, di antaranya menggerakkan otot mata, menggunakan grafik, mengatasi kesulitan membaca, menggunakan kamus, mencari ide pokok penjelasannya, dan sebagainya. 2. Membaca merupakan suatu proses merekonstruksi makna sebuah teks, yaitu suatu usaha untuk menelusuri makna yang ada di dalam sebuah tulisan. Macam-macam keterampilan membaca. Keterampilan berbahasa mempunyai 4 komponen, antara lain: keterampilan menyimak atau listening skills, keterampilan berbicara speaking skills, keterampilan membaca reading skills, keterampilan menulis writing skill. Macam-macam membaca yaitu: membaca cepat, yaitu siswa dapat termotivasi untuk suka membaca, mengatasi regresi atau mengulang bacaan yang sudah dibaca, menggunakan pandangan penirveri, baca sistem loncat, mengkondisikan situasi dan mampu mengkonsolidasi. Membaca intensi, yaitu siswa dapat memahami bacaan secara intensif tanpa bersuara dan tuntas. Membaca kritis, yaitu siswa memberikan komentar yang mendetail mengenai bacaan yang mereka baca. Membaca nyaring, yaitu membaca nyaring adalah membaca dengan menghafalkan atau menyuarakan simbol-simbol tertulis berupa kata-kata atau kalimat yang dibaca. Membaca dalam hati. C. Ruang lingkup pengembangan membaca di SD. Ruang lingkup pembelajaran membaca adalah upaya peningkatan pencapaian tujuan pembelajaran membaca. Pembelajaran membaca di SD tidak dilaksanakan secara khusus, melainkan pembelajaran itu dilaksanakan dalam mata pelajaran bahasa dan sastra. Pembelajaran itu dilaksanakan kepada siswa dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 oleh guru yang mengajar di kelas itu. Guru sebagai perencana dan pelaksana pembelajaran membaca di kelas tersebut harus mengetahui perbedaan tujuan tersebut. Artinya guru perlu mempertimbangkan perbedaan siswanya sehingga tujuan dapat dicapai oleh siswa. Apabila siswa mencapai tujuan tidak sesuai dengan rumusan yang diharapkan, berarti pembelajaran itu dipandang kurang berhasil. D. Teknik dan strategi perkembangan membaca di SD. Teknik pembelajaran membaca di SD dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, ada perkembangan struktur kognitif berorientasi pada pandangan Piaget. Perkembangan struktur kognitif anak meliputi tahap-tahap berikut, yaitu: A. Sensori motor. Tahap sensori motor, yakni usia 0-2 tahun, anak mulai merasakan dan memahami dunia dan lingkungannya dengan berdasarkan hubungan-hubungan langsung.
Yang B adalah praoperasional. Pada tahap praoperasional, usia 3-7 tahun, anak dapat memikirkan objek-objek tertentu, kemungkinan manipulasinya, memilah dan menyusun objek tertentu secara konkret, dan membentuk pre-sehingga sebuah informasi tertentu. Yang C ada konkret. Tahap ini di usia 8-11 tahun. Anak mampu memusatkan perhatian pada sebuah aspek maupun problem yang menghubungkannya. Yang D ada praovasional. Pada tahap ini, anak usia 11 tahun ke atas, anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan simbolis, membentuk pemahaman secara komprehensif, dan membandingkan berbagai pengertian untuk kemudian mengambil kesimpulan secara tentatif. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.